Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Hilmi Sakim, NIM 2530101020, mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Cyber Teknologi Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Safawiyah dalam rangka memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik yang diampu oleh Ibu Yoyo Bandiah, SPDI MAG. Selamat menyaksikan. Selamat datang di era 3 Kekaisaran abad pertengahan. Sementara di barat ada Ottoman, di timur ada Mughal, di tengah-tengahnya berdiri sebuah kekaisaran yang mengubah identitas sebuah bangsa selamanya. Dinasti Safawiyah berkuasa dari abad ke-16 hingga awal abad ke-18. Safawiyah adalah arsitek utama Iran modern. Titik baliknya, mereka adalah dinasti pertama yang menjadikan madhab Syiah Imam 12 sebagai agama resmi negara. Mari kita selami dinasti Safawiyah bangkit mencapai puncak kejayaan dan meninggalkan warisan abadi. Safawiyah tidak berasal dari klan militer, melainkan dari sebuah tarekat sufi yang berpusat di Ardabil. Pendirinya adalah seorang pemuda yang karismatik bernama Ismail Safawi. Pada tahun 1501 Masehi, setelah memimpin pasukan pengikutnya yang dikenal sebagai Kizilbas atau pasukan Barit Merah, mereka menguasai kota Tabriz. Ismail pun memproklamasikan dirinya sebagai Syah atau Raja Persia. Keputusan pertamanya adalah ia memaklumkan bahwa seluruh rakyatnya harus menganut madhab Syiah. Keputusan ini secara instan memicu konflik ideologis dan perdebatan abadi dengan tetangga mereka, Kekaisaran Ottoman yang Sunni. Inilah awal dari Persia yang kita kenal sekarang. Puncak kejayaan Safawiyah dicapai oleh pemimpin terbesar mereka, yakni Shah Abbas I, yang berkuasa dari tahun 1588 Masehi hingga 1629 Masehi. Shah Abbas adalah seorang reformis yang brilian. Ia merombak militer, membentuk pasukan profesional yang baru yang terdiri dari budak Kaukasia yang loyal langsung kepadanya. Tujuannya untuk mengalahkan Ottoman dan mengamankan perbatasan. Dan ia berhasil merebut kembali wilayah-wilayah penting dan mengamankan rute perdagangan. Namun, karya terbesarnya dan yang sebenarnya adalah kota Isfahan. Shah Abbas memindahkan ibu kota ke sana dan menjadikannya salah satu kota termegah di dunia dengan pepatah terkenal, Isfahan adalah separuh dunia. Ia membangun lapangan Nas al-Jahan, masjid-masjid megah, dan jembatan-jembatan yang indah. Di bawahnya, perdagangan sutra, kerajinan tangan, dan seni berkembang sangat pesat. Warisan Safawiyah tidak hanya terletak pada kekuasaan militer, tapi juga pada sumbangsih budaya yang menakjubkan. Di bidang seni, dinasti Safawiyah melahirkan desain karpet Persia yang menjadi ikon global. Arsitekturnya didominasi oleh ubin berwarna biru dan kubah yang elegan. Mereka juga mendorong kebangkitan kembali kesusastraan dan filsafat Persia. Secara keagamaan, mereka mengundang ulama-ulama Syiah terutama dari luar untuk memperkuat keilmuan dan ajaran Syiah di Persia. Konsolidasi identitas Syiah menjadi pilar utama pembeda mereka dari kekaisaran Islam lainnya, serta membentuk lanskap sosiopolitik Iran hingga kini.
Namun sayang, setelah Shah Abbas I wafat, para penerusnya cenderung lemah. Mereka lebih fokus pada kemewahan istana daripada mengelola negara. Faktor internal ini diperburuk oleh tekanan eksternal. Ancaman datang bukan dari Ottoman, melainkan datang dari timur, suku-suku Afgan Hotak. Pada tahun 1722, suku Afgan berhasil mengepung dan merebut Isfahan. Meskipun kekuasaan Safawiyah sempat dipulihkan sebentar, hantaman keras ini menandai akhir efektif dinasti. Namun warisan agama, budaya, dan batas geografis yang mereka tetapkan sudah terpatri kuat. Dinasti Safawiyah mungkin telah runtuh, namun kehadirannya sangat vital bagi peradaban Islam karena menjadi penghubung antara Persia yang kuno ke Iran yang modern. Demikianlah kisah singkat dinasti Safawiyah. makes it hard